Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal kompetensi teknis ya untuk persiapan menghadapi tes P3K formasi dosen yang tinggal menghitung hari ya, mungkin tinggal 5 hari ya, karena menurut jadwal itu dimulai hari Jumat sampai hari Minggu. Jadi saya berharap Bapak Ibu teman-teman semua memaksimalkan ya hari yang tersisa ini untuk kita sharing bersama tentang soal kompetensi teknis. Nantinya saya akan berikan juga ya, mungkin ada yang bertanya kenapa kok hanya kompetensi teknis. Nanti kita akan berikan juga, tapi sebenarnya kalau kompetensi manajerial, sosial kultural dengan wawancara itu juga pernah sudah banyak ya saya bahas. Itu linknya tersedia di deskripsi yang ada di bawah video ini. Baik ya Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan soal-soalnya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah mensubscribe ya channel ini, begitu antusias ya, begitu setia menonton video di channel Ruang Tentor ini. Saya senantiasa mendoakan kebaikan Bapak Ibu ya, agar senantiasa diberikan kemudahan ya dalam segala urusannya. Baik, kita lanjut ke soal. Jadi sekarang kita sudah sampai di soal ke 108. Nah, soalnya seperti ini. Ya. Belajar yang menghubungkan bahan kajian teori dengan situasi nyata ya dalam bentuk aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin dalam hubungannya dalam kerja yang profesional ya, maksud saya bidang profesinya atau manajerialnya atau entrepreneur. Nah, selain membahas konsep, mahasiswa juga diberi tugas terjun di dunia nyata. Nah, perkuliahan yang dilakukan dosen tersebut itu menggunakan strategi apakah discovery learning, cooperative learning, contextual instruksi, project based learning, atau problem based learning. Ini saya pernah berikan ya di video sebelumnya ya, di part sebelumnya itu ada yang jawab A. Ya, mungkin Bapak Ibu teman-teman semua yang menjawab A itu apa alasannya? Kalau saya cenderung ya, itu jawabannya kontekstual instruksi. Kenapa? Karena kata kunci di sini adalah situasi nyata, kemudian di dunia nyata. Saya agak lupa ya, apa jawabannya saya lihat itu A atau C. Mungkin ya, saya agak lupa. Jadi ini kan kata kuncinya dunia nyata, jadi kontekstual instruksi. Nah, kemudian soal ke 109. Berikut ini adalah prinsip penyusunan silabus atau RPS, rencana pembelajaran semester. Ya, kalau guru itu kan RPP. Nah, yang mana di sini yang merupakan prinsip dari penyusunan silabus atau RPS, yaitu berorientasi pada tujuan, fleksibel, berurut, efektif, kontekstual, dan terpadu. Terpadu itu artinya terutama di penilaiannya, dia harus memuat dari sisi kognitif, afektif maupun juga dari psikomotor. Ya, ini ada saya perlihatkan ya, untuk sedikit ringkasan materi. Ya. Jadi untuk prinsip-prinsip penyusunan silabus ini ada 8 ya, selain yang tertera di opsi bagian B ini. Yang pertama tentunya berorientasi atau prinsip itu ilmiah. Maksudnya adalah bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang tercantum ya dalam silabus RPS itu harus menjadi muatan dalam silabus itu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan ya. Iya ya. Ini wajib mutlak. Kemudian relevan. Nah, dalam prinsip dalam penyusunan silabus itu materi atau alur ataupun susunan dari silabus yang kita buat itu betul-betul harus relevan, terutama sesuai dengan kalau misalkan perkembangan zaman lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mulai dari cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Ya, ini saya menggunakan saja ya peserta didik, meskipun sebenarnya sama saja. Apakah itu prinsip penyusunan silabus RPS ataupun silabus dalam bentuk RPP untuk guru. Ya.
Kemudian harus sistematis. Nah, maksudnya adalah di sini bahwa komponen-komponen silabus itu harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Ya, ini semacam pemberian kuliah umum ya, Bapak Ibu. Jadi bisa kita diskusi kalau misalkan ada penjelasan saya yang belum terlalu mengena, itu bisa dikomentari. Kemudian yang keempat itu harus konsisten. Maksudnya di sini hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Jadi harus saling terkait antara KD yang diberikan, kemudian dari silabus itu kan ada termuat beberapa KD, ya. Nanti KD ini kita turunkan menjadi indikator. Indikator nanti terbagi-bagi menjadi beberapa materi pokok pembelajaran, ya. Kemudian memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang keenam, aktual dan kontekstual. Maksudnya di sini cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sumber belajar, dan sistem penilaian itu memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Ini sama yang tadi yang saya sampaikan ya waktu di poin kedua tadi, itu relevan. Kemudian harus bersifat fleksibel. Maksudnya adalah keseluruhan komponen silabus itu dapat mengakomodasi keseragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kemudian harus bersifat menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dengan psikomotor. Ya, ini sudah detail banget. Ya, nomor 110. Itu nomor ya, sampai lama penjelasannya. Rumusan capaian pembelajaran mata kuliah itu perlu dibuat. Hal ini dimaksudkan apa sebenarnya tujuannya sampai capaian pembelajaran ini mesti kita rumuskan, yaitu untuk menentukan kemampuan yang dimiliki mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah. Jadi capaian pembelajaran atau learning outcome itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan. Jadi capaian pembelajaran ini mungkin sama dengan tujuan pembelajaran. Kalau dulunya kan di K13 namanya tujuan pembelajaran. Di kurikulum Merdeka itu berganti menjadi capaian pembelajaran. Yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Ya. Capaian pembelajaran itu adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Ya. Baik, 111. Aspek penting dalam pengelolaan media itu mencakup pengelolaan media yang berorientasi kepada pengalaman mengajar. Jadi dalam pengelolaan media ini mesti juga yang menggunakan media itu harus juga mempunyai pengalaman dalam hal mengajar. Kenapa? Karena media pembelajaran itu kan hanya semacam pembantu ya, pembantu dalam pemberian dalam proses pembelajaran. Kalau hanya kita tahunya menggunakan media tanpa didasari oleh pengalaman mengajar, yang dikhawatirkan adalah kita justru malah tidak tahu menggunakan media tersebut. Karena media itu kan yang saya sampaikan tadi, dia hanya semacam pembantu, berarti dia harus mendukung dari materi yang akan kita ajarkan. Karena jangan sampai kalau materinya kita tidak kuasai, kita tahunya hanya menggunakan media, maka justru media itu tidak bisa jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nomor 112. Tes yang diberikan pada akhir satuan pembelajaran dalam setiap pertemuan ya, itu merupakan tes, apakah tes pemetaan, formatif, sumatif, diagnostik, atau seleksi.
Ya, jawabannya adalah formatif. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, ini sedikit informasi ya bahwa sekarang ini saya lagi melanjutkan studi ya di jurusan PEP, Penelitian Evaluasi Pendidikan. Nah, ini materi yang memang baru-baru sementara ya saya programkan, itu lagi pelajari. Ini yang namanya tes formatif itu ya betul ini ya tes yang diberikan. Jadi sebenarnya begini. Formatif itu selain tes yang diberikan pada akhir satu pembelajaran, itu juga diberikan pada awal proses dan pada akhir. Jadi tes formatif itu biasa juga sering disebut dengan AFL, Assessment for Learning, atau penilaian pembelajaran. Jadi tidak harus di akhir pembelajaran. Bisa dikatakan formatif itu lebih berorientasi bukan tujuan akhir untuk meningkatkan, mau dilihat apakah lulus tidaknya siswa, bukan, tetapi tes formatif itu lebih berorientasi bagaimana mengenal peserta didik. Tentunya senantiasa kita tahu peserta didik berdasarkan umpan balik yang kita berikan. Umpan balik itu merupakan cakupan dari tes formatif atau AFL. Nah, bedanya kan dengan tes sumatif itu, kalau tes sumatif itu kan memang diberikan di akhir, bukan di akhir pembelajaran, bukan di akhir pertemuan, tapi di akhir dari keseluruhan proses pembelajaran. Contoh tes sumatif itu misalkan tes penaikan kelas atau tes ujian semester. Kalau tes sumatif itu kan kegunaannya memang untuk mengetahui siswa itu atau mahasiswa untuk mengetahui dia lulus atau tidak dari pembelajaran yang kita berikan. Ya, itu sedikit sharing ya Bapak Ibu, teman-teman. Kalau diagnostik itu mendiagnosa untuk mengetahui, ibaratnya kalau Bapak Ibu pergi berobat ke dokter, yang berobat itu kan orang yang sakit. Kalau tidak sakit, sehat, tidak usah berobat ke dokter. Sampai di dokter itu kan kita didiagnosa, diperiksa apanya yang sakit. Nanti kalau setelah sakit ditahu apa penyakitnya, kemudian kita berikan obat. Nah, itu. Kemudian kalau tunggu dulu. Kenapa pindah ya? Kalau seleksi itu yang diberikan untuk melakukan penempatan. Ya, misalkan ada sekian orang ya, kita seleksi untuk masuk ke kelompok-kelompok. Apakah ini masuk di sini atau masuk di sini, masuk di sini atau masuk di sini. Ya, pemetaan, kalau pemetaan itu mirip-mirip dengan tes seleksi. Nah, gitu ya. Ini sekitar berbagi Bapak Ibu ya, teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau menambahkan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Ya. Salah satu aspek media yang diunggulkan adalah mampu meningkatkan hasil belajar adalah yang bersifat titik-titik yang merupakan gabungan dari berbagai unsur media seperti teks, gambar, animasi, dan video. Berarti dia harus bersifat multimedia. Nomor 114. Salah satu contoh belajar melalui pengalaman langsung ialah yaitu mahasiswa dengan dibimbing dosen mempraktekkan tata cara melakukan penyambungan rel kereta api. Jadi kalau pengalaman langsung itu kayak apa ya? Mahasiswa itu langsung terlibat dalam materi tersebut, dalam pembelajaran tersebut. Di video sebelumnya itu saya menjelaskan pengalaman langsung ini ibarat apa ya? Saya lupa soalnya itu. Jelas mirip lah, mengambil simulasi, saya ingat. Yaitu model pembelajaran simulasi, yaitu di mana mahasiswa tersebut atau siswa itu langsung melibatkan dirinya dalam pembelajaran sebagai peran. Ya. Oke. Ini saya tambahkan penjelasan. Saya hapus dulu ya. Ya, nah. Jadi pengalaman langsung atau real experience itu sangat efektif dijadikan, panjang sekali nih ya. Tidak apa-apa, saya jelaskan sedikit-sedikit. Sangat efektif dijadikan sebagai media pembelajaran dalam belajar. Karena dengan adanya pengalaman langsung, maka dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Ya, dan secara langsung kemungkinan kesalahan persepsi akan dapat dihindari. Jadi memang mahasiswa itu terjun langsung ya dalam apa yang dipelajari. Nah, misalkan seperti melakukan suatu aktivitas pada situasi yang sebenarnya. Contoh,
Agar mahasiswa belajar bagaimana mengoperasikan komputer, maka dosen menyediakan komputer untuk digunakan oleh mahasiswa. Gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya mengajar mahasiswa itu bagaimana menggunakan komputer, dosen saja yang menggunakan komputer tersebut tanpa mahasiswa itu bersentuhan langsung, maka itu bukan pengalaman, tidak bisa dikatakan sebagai pengalaman langsung ya. Nah, agar mahasiswa memiliki keterampilan mengendarai kendaraan, maka secara langsung dosen membimbing mahasiswa menggunakan kendaraan yang sebenarnya. Demikian juga memberikan pengalaman bermain gitar, mengetik, menjahit, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga pengalaman langsung untuk mempelajari objek atau bahan yang dipelajari. Contoh, pengalaman langsung melihat dan mempelajari Candi Borobudur, ya, dan seterusnya. Ya, ini sudah panjang sekali ya, tidak apa-apa. Ya, nomor 115. Ya, komponen-komponen kurikulum adalah apa yang masuk sebagai cakupan dari kurikulum, yaitu dia harus masuk tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Ya, jadi sebuah desain kurikulum mengacu pada penamaan perencanaan beberapa komponen atau bagian ataupun elemen-elemen sebuah kurikulum yang menjadi bagian di dalamnya antara lain tujuan dan sasaran, ya, aims and objective. Yang kedua, materi mata pelajaran, subject matter. Kemudian metode pengalaman pembelajaran atau method and organization, serta evaluasi. Ya, ini harus masuk dalam komponen-komponen kurikulum. Ya. Untuk nomor 116 seperti biasa Pak Ibu, jawabannya dikirimkan di kolom komentar di bawah video ini. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan jelaskan. Kalau bisa diberikan penjelasan supaya mungkin Bapak Ibu teman-teman semua yang lain yang melihat komentar Bapak Ibu bisa juga belajar bersama. Saya juga bisa belajar dari komentarnya Bapak Ibu. Baik teman-teman semua, saya kira untuk sementara sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mendoakan Bapak Ibu teman-teman semua bisa lolos ya pada tes kali ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.